Shalom saudara, bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah Dia nyatakan bagi kita semua hingga hari ini. Mari saat ini kita gunakan waktu 1-2 menit ke depan untuk berteduh di hadapan Tuhan dan ucaplah syukur kepadanya. Mari kita ambil waktu teduh untuk berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Semua kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami hingga hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, mari kita nyanyikan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Ya, kita bangga karena kita punya Allah yang melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kasih-Nya itulah yang menyelamatkan kita dan memberi kita pengharapan. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Saudara terkasih, mari saya mengajak kita bersama-sama berdoa untuk Komisi Anak. Kita bersyukur Komisi Anak pada bulan Juli yang lalu sudah mulai menggunakan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Kenalkan Yesus Padaku. Kiranya melalui kurikulum ini, anak-anak sekolah minggu boleh semakin mengenal dan mengalami secara pribadi siapa Tuhan yang mereka sembah. Doakan juga untuk guru-guru sekolah minggu, kiranya Tuhan terus kobarkan semangat mereka untuk mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari dan mengasihi anak-anak yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka setiap minggunya. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa, doakan Komisi Anak ini. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu kepada Komisi Anak. Terima kasih karena hadir kurikulum yang baru, Kenalkan Yesus Padaku ini. Tuhan, kami rindu anak-anak kami boleh mengenal akan siapa Tuhan yang mereka sembah. Mereka mengalami sendiri akan kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Dan biarlah benih-benih itu boleh ditanam dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan itu ditanam di dalam kehidupan mereka sedari mereka kecil. Dan biarlah ketika mereka besar nanti, mereka tidak meninggalkan akan jalan Tuhan. Bahkan mereka boleh semakin kuat, semakin teguh di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan, terima kasih.
Kami sudah berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, mereka yang sudah berdedikasi memberi waktu, hati, pikiran mereka untuk pelayanan ini. Tuhan, kobarkan terus hati mereka untuk boleh melayani Tuhan melalui ladang pelayanan Komisi Anak ini. Tuhan, terlebihnya firman Tuhan yang selalu mereka pelajari setiap minggu itu boleh bekerja di dalam hati dan hidup mereka. Dan biarlah firman Tuhan itu yang sudah ada di dalam hati mereka, biar melalui mulut mereka, mereka boleh memberitakannya kepada anak-anak. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan guru-guru sekolah minggu boleh melayani Tuhan. Biar semangat mereka, cinta mereka kepada Tuhan dan cinta mereka kepada anak-anak itu boleh terus dikobarkan di dalam hati dan hidup mereka. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa biar komisi anak ini boleh terus bertumbuh, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, pokok doa yang kedua, mari kita doakan untuk Komisi Remaja Pemuda. Doakan untuk generasi muda ini. Di tengah-tengah zaman yang penuh tantangan seperti hari ini saudara, kiranya mereka tetap punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Punya kerinduan untuk bertumbuh di dalam komunitas orang-orang percaya. Doakan juga supaya anak-anak muda di gereja ini, di GKY Kebayoran Baru, mereka adalah anak-anak muda yang berani memberi diri untuk pelayanan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberikan kepada mereka hati dan beban untuk bersama-sama mengembangkan pelayanan kaum muda. Mari saudara, saya mengajak kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk generasi muda hari ini. Biarlah mereka di dalam lawatan tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga menjamah hidup mereka. Kami tahu Tuhan, di kondisi hari ini bagi mereka yang mungkin yang baru mencari pekerjaan, bagi mereka yang akan kuliah ataupun yang sedang mencari kuliah, Tuhan, tidak mudah kondisi hari ini. Bahkan ada anak-anak kami remaja dalam studi mereka juga mereka harus belajar secara online. Tuhan, berkati, tolong mereka ya Tuhan, tolong mereka supaya mereka boleh sungguh-sungguh beradaptasi dengan baik, menjalani hari-hari mereka dengan penuh syukur walaupun di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah seperti hari ini. Tuhan, kami rindu generasi muda di gereja ini juga boleh mempunyai kerinduan hari demi hari untuk mencari akan kehendak Tuhan, untuk mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, untuk mau mencari komunitas orang-orang percaya di mana mereka boleh bertumbuh secara kerohanian mereka. Tuhan, kami berdoa untuk generasi muda saat ini. Biarlah mereka boleh bangkit menjadi generasi yang takut akan Tuhan, yang mau memberi diri untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, kami tahu ladang sudah menguning, namun pekerja sedikit. Tuhan, gerakan hati generasi muda, khususnya anak-anak muda GKY Kebayoran Baru ini. Berikan mereka hati, berikan mereka beban untuk mengembangkan pelayanan kaum muda. Kami rindu Tuhan, bila kami boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk boleh melayani pekerjaan Tuhan di ladang yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lawatan-Mu nyata bagi generasi muda, khususnya anak-anak muda GKY Kebayoran Baru ini. Terima kasih Tuhan. Pakai mereka bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pokok doa yang ketiga, mari kita doakan untuk semua pelayan ibadah hari Minggu. Rekan-rekan kita yang terlibat sebagai pemusik, singers, liturgis, mereka yang terlibat dalam multimedia, sound system. Ada juga rekan-rekan yang khusus standby untuk memperhatikan tayangan di YouTube boleh berjalan dengan baik atau tidak. Dan juga ada rekan-rekan yang ada di bidang ibadah, para penatua, pengurus, dan sub bidang liturgis musik. Mari kita doakan mereka
agar mereka tetap semangat melayani Tuhan dan berani memberi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, saya mengajak kita berdoa bersama-sama untuk pokok doa ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu yang masih memberikan kepada kami, kepada semua pelayan Tuhan di hari Minggu untuk boleh melayani. Mereka yang terlibat dalam pelayan sebagai pemusik, singers, liturgis, mereka yang terlibat di multimedia sound system, Tuhan berkati. Para penatua dan juga para pengurus yang ada di bidang ibadah, di sub bidang liturgis musik, Tuhan berkati. Kami rindu Tuhan semuanya boleh bersatu hati, sepikir, setujuan, untuk melayani Tuhan bersama-sama, memberi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, Tuhan pakai mereka. Lawatan tangan Tuhan nyata dia di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah di bidang mereka masing-masing, di mana Tuhan sudah percayakan kepada mereka, biarlah mereka memberikan hati sepenuhnya dan memberikan kesediaan hati untuk memberi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami untuk mereka. Ini doa kami untuk pelayanan ibadah hari Minggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, apapun yang sedang saudara hadapi hari ini, percayalah, saudara tidak pernah ditinggal sendiri. Taruhlah iman, percaya, dan pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berdiri teguh di dalam firman-Nya yang selalu akan menopang kita di kala badai kehidupan menerpa kita. Saudara, tetaplah bertahan walaupun ada tekanan. Sebab Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapinya. Amin. Ya. Mari, saat ini kita nyanyikan pujian bersama-sama. Engkaulah perisaiku. Katakan, Engkaulah perisaiku ya Tuhan. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Tuhanlah perisai kita. Tenanglah jiwa kita ketika kita hidup di dalamnya. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku
Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara yang terkasih, pada saat ini mari kita datang di hadapan Tuhan secara pribadi. Jikalau saudara sedang mengalami sakit penyakit yang Tuhan izinkan, mari datang kepada Tuhan, minta kekuatan untuk boleh menghadapi sakit penyakit yang sudah Tuhan izinkan. Jikalau hari ini mungkin ada pergumulan lain, finansial, atau mungkin ada persoalan di tengah-tengah keluarga, minta pada Tuhan, campur tangan Tuhan bagi keluarga, bagi problem yang sedang saudara hadapi. Saudara tidak sendiri, ada Tuhan yang bersama dengan saudara. Saudara yang terkasih, sekali lagi firman Tuhan katakan di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jikalau hari ini saudara sedang bergumul tentang pengampunan, datang kepada Tuhan. Yang mendapatkan pengampunan, yang sudah mendapatkan kasih Tuhan itu, biarlah melalui kita memberikan pengampunan. Saudara terkasih, saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi hari ini. Namun mari datanglah kepada Tuhan Yesus yang memberikan kelegaan buat saudara. Mari saat ini gunakan waktu untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, jikalau hari ini Tuhan sudah mengizinkan ada sakit penyakit yang kami hadapi, seperti ada duri dalam daging, Tuhan tolong berikan kekuatan ekstra untuk boleh kami hadapi. Berikan kami kekuatan untuk boleh tetap teguh di dalam Tuhan, apapun kondisi kami hari ini. Bukan hanya sakit penyakit, mungkin ada pergumulan yang lain. Tuhan tolong lawatan-Mu nyata bagi kami semua. Tuhan, jikalau tidak ada seorang pun yang bisa kami sharingkan persoalan kami, kami punya Tuhan, kami punya Engkau yang selalu ada dan mendengarkan seru doa kami. Engkau yang memberikan kami kelegaan. Engkau yang menyatakan penyertaan-Mu. Ya Tuhan, terima kasih. Firman-Mu ya dan amin. Berikan kami keteguhan hati di dalam senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang kami hadapi hari ini, ada Engkau bersama-sama dengan kami. Ada Engkau yang akan membuka jalan bagi kami. Jika satu jalan tertutup bagi kami, maka kami percaya ada jalan lain yang akan Tuhan bukakan bagi kami. Kami hanya butuh iman percaya kepada Tuhan yang memimpin jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Guru Injil Elizabeth. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur jika kita masih memiliki kesempatan untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu di mana kami dapat merendahkan hati kami dan berdoa kepadamu. Inilah wujud kebergantungan kami kepadamu. Sebab kami kekurangan hikmat, oleh sebab itu kami datang berdoa.
Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami. Berikanlah kami kemauan dan sukacita untuk membaca firman-Mu. Membuka hati kami untuk mengerti firman-Mu. Berikan kami hikmat untuk bercakap-cakap dengan firman-Mu, sehingga kami diubahkan dan kami menjadi pelaku firman. Ya Tuhan, kami rindu menikmati firman-Mu malam hari ini. Sertai hamba-Mu yang akan menguraikannya, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bulan ini dalam kebaktian doa Rabu, kita akan membahas beberapa tema yang berkaitan dengan pelayanan. Biarlah kita boleh belajar firman Tuhan bersama dan menolong kita untuk semakin giat melayani. Pada bagian yang pertama ini, kita akan bersama-sama merenungkan tentang Discovering God's Direction. Bagaimana agar kita tidak kehilangan arah di dalam pelayanan kita. Bagaimana kita hidup dalam arah pelayanan yang Tuhan inginkan. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat 4b sampai ayatnya yang ke-16. Filipi pasal 3 ayat 4b sampai ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Israel asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal ini akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara, jika bicara soal arah pelayanan, mungkin ada kesan bahwa orang yang sudah lama melayani semakin mencapai arah dan tujuan pelayanannya. Ironinya, tidak sedikit orang yang sudah cukup lama melayani, namun semakin kehilangan arah pelayanannya. Karena kehilangan arah, pelayanannya berjalan biasa-biasa saja, malah tidak lagi merasakan apa-apa. Tidak ada semangat dan sukacitanya. Atau seperti peliharaan hamster yang sudah berlari begitu cepat dan begitu lama, tapi tidak beranjak dari tempat semula. Stuck. Saudara, salah satu hal yang membuat seseorang kehilangan arah dalam pelayanan adalah karena tujuannya yang sudah menjadi samar-samar, bahkan tidak tahu lagi tujuannya apa.
Jadinya hanya menjalankan aktivitas pelayanan. Pelayanannya seperti kapal yang terombang-ambing di tengah lautan tanpa nahkoda yang mengarahkan untuk berlayar pada tujuan yang seharusnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah supaya kita tidak kehilangan arah di dalam pelayanan kita? Satu hal yang sangat penting kita miliki adalah fokus pada tujuan pelayanan. Fokus pada tujuan, saya coba menggambarkannya seperti seorang yang bermain golf. Di lapangan golf yang begitu luas, dia butuh mengetahui di mana lubang tempat ia harus memasukkan bolanya. Lalu karena letak lubang yang jauh, maka harus ada bendera penanda agar dia tahu di mana letak lubangnya itu. Jika ia sudah tahu letaknya, ia sudah melihat dengan jelas bendera penanda itu, ia harus fokus pada tanda itu dan mengarahkan setiap pukulan bolanya ke lubang itu. Saudara, begitu jugalah dengan kita di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Kita harus tahu dengan jelas tujuan pelayanan kita apa. Di dalam pembacaan kita tadi, Paulus membawa kita untuk memahami dengan jelas tujuan pelayanan kita. Yaitu yang pertama, tujuan pelayanan kita adalah pengenalan akan Kristus. Tujuan pelayanan yang jelas yaitu semakin mengenal Kristus tidak akan membawa kita salah arah dalam pelayanan kita. Paulus punya alasan untuk membanggakan hal-hal lahiriah yang ia miliki. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, orang Farisi yang taat hukum Taurat, tidak ada cacatnya. Namun semua keuntungan itu akhirnya dianggap rugi. Sekarang tidak ada lagi artinya, karena yang paling penting bagi dia adalah pengenalan akan Kristus. Semuanya itu dia anggap sampah supaya ia memperoleh Kristus. Saudara, kualitas hidup Paulus secara tradisi dan aktivitas sangatlah baik. Secara manusia itu adalah suatu pencapaian yang luar biasa. Namun setelah mengenal Kristus, semuanya itu tidaklah berguna bagi Paulus. Karena semua itu tidak membawa dia mengenal Allah. Tetapi ia tahu tujuan hidupnya, tujuan pelayanannya saat ini adalah mengenal Allah. Yang kedua, jelas di dalam apa yang kita lihat dari apa yang dialami oleh Paulus. Yang kedua adalah transformasi hidup. Tujuan pelayanan kita adalah mengubah diri kita sendiri. Mengubah setiap aspek di dalam hidup kita. Memurnikan kita waktu demi waktu. Paulus lagi tidak berfokus pada apa yang dia bisa banggakan. Tetapi ia fokus pada perubahan hidupnya yang telah menerima Kristus, yang telah mengenal Kristus. Saudara, menemukan arah Tuhan dalam pelayanan mungkin kadang kita berpikir sangat sulit, tetapi tentunya sangat mudah. Kita selalu berusaha supaya kita tidak hilang arah. Maka satu hal yang kita harus ingat, bahwa tujuan pelayanan kita adalah supaya kita lebih mengenal Kristus dan diubahkan waktu demi waktu. Di sini kita perlu berhenti sejenak dan bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita telah memiliki kedua hal ini menjadi tujuan pelayanan kita? Apakah fokus kita adalah semakin mengenal Tuhan dan mengejar perubahan hidup rohani kita? Apakah kita lebih fokus pada aktivitas rohani? Fokus pada kesuksesan pelayanan yang sesungguhnya tidak mengubahkan apa-apa dalam hidup kita? Atau kita lebih fokus kepada membanggakan latar belakang pelayanan kita, membanggakan siapa kita, membanggakan apa yang sudah kita kerjakan? Saudara, dalam buku Divine Direction, penulis Craig Groeschel dengan begitu keras berkata,
Seringkali tujuan pelayanan kita yang akhirnya menjadi fokus atau yang menggerakkan kita adalah pengakuan diri, kebutuhan untuk diakui, ego kita. Bahkan fatalnya, jika kita digerakkan oleh rasa bersalah, ketakutan, kemarahan, iri hati, dan lain sebagainya. Saudara, saya, sebagai pelayan Tuhan, apapun bentuk pelayanan kita, marilah kita jangan salah arah. Tujuan kita adalah pengenalan yang sungguh kepada Tuhan yang tercermin dalam spiritualitas kita. Dan yang kedua adalah tujuan kita adalah perubahan hidup waktu demi waktu. Bukan hanya sekedar aktivitas, tapi perubahan hati kita yang semakin terarah kepada Tuhan. Jika tujuan pelayanan kita jelas, yaitu mengenal Tuhan dan transformasi hidup, maka kita perlu tahu caranya agar kita tidak kehilangan arah dan tujuan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, menuju pada tujuan mengenal Allah dan transformasi hidup adalah sebuah perjalanan. Oleh sebab itu, kita butuh petunjuk arah. Kita harus tahu jalan mana yang harus kita lalui. Kita membutuhkan kompas rohani. Petunjuk arah kita tidak lain adalah firman dan doa di dalam relasi kita dengan Tuhan. Saudara, mungkin kita berkali-kali mendengar apa itu doa dan firman. Berkali-kali kita mendengar khotbah yang mengingatkan kita bagaimana seorang pelayan harus hidup dalam doa dan firman. Tetapi ini kembali mengingatkan saya, kembali mengingatkan kita bahwa ini adalah kompas hidup kita sebagai seorang pelayan-pelayan Tuhan di dalam menjalankan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 129 sampai 130 berkata, "Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh." Saudara, kitalah seperti orang-orang yang bodoh, yang membutuhkan pengertian, membutuhkan terang firman Tuhan, untuk kita boleh sampai kepada tujuan kita, yaitu mengenal Tuhan dan transformasi hidup. Saudara, mari kita jadikan firman bukan sebagai buku bacaan kita tiap hari, tetapi sungguh-sungguh menjadi pegangan, menjadi terang yang memberi pengertian di dalam hidup kita sehari-hari. Bagaimanakah kehidupan doa kita saat ini sebagai murid-murid Tuhan? Dalam buku Dangerous Calling, Paul Tripp menjelaskan bahwa salah satu indikasi hilangnya arah pelayanan adalah kurangnya doa dan firman dilakukan oleh pelayan-pelayan Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak kehilangan arah? Selain kita membutuhkan kompas rohani, kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh memohon kepada Tuhan untuk memperlengkapi kita. Dan saudara, kita bersyukur karena janji ini telah diberikan kepada kita. Ibrani pasal 13 ayat 20-21 berkata demikian. "Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala hal yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya, oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Saudara, janji ini biarlah menjadi peneguhan buat kita, pelayan-pelayan Tuhan. Kita akan diperlengkapi dengan segala yang baik di dalam perjalanan pelayanan kita mencapai tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Dialah yang memperlengkapi. Kata memperlengkapi di sini menggunakan kata katartismo, yaitu memperbaiki, mempersiapkan, menyempurnakan. Digambarkan yaitu seperti tulang yang patah, disambungkan kembali supaya bisa berfungsi sebagaimana mestinya.
Tuhan mengenal kelemahan-kelemahan kita di dalam pelayanan yang kita lakukan. Dan Dia juga tidak meninggalkan kita. Ia memperlengkapi kita. Ia menolong kita menyambungkan apa yang baik di dalam diri kita untuk tercapainya tujuan, yaitu pengenalan akan Tuhan dan transformasi hidup. Dia juga akan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Mengerjakan di sini berarti menyelesaikan. He accomplished in us. Dia menyelesaikan di dalam kita, membuat berhasil pekerjaan yang berkenan kepadanya di dalam kita, melalui kita, untuk tujuan semakin mengenal Tuhan dan transformasi hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sendiri yang sudah menjadi teladan bagi kita. Ia hidup bukan dengan arahan dirinya sendiri, tetapi ia melayani dengan direction Bapa yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Ia tahu ia harus tunduk kepada Bapa yang mengutusnya. Ia taat sampai mati, menggenapi tujuan Bapa di dalam dirinya. Yohanes 4 ayat 34 berkata, Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus tahu direction di dalam pelayanannya adalah dari Bapanya yang mengutus Dia, dan Ia harus menyelesaikannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, apapun bentuk pelayanan kita, mungkin kita sedang dipercayakan pelayanan yang besar atau yang kecil dan sederhana. Atau mungkin sekarang kita sedang memutuskan untuk lebih berkonsentrasi pada pelayanan yang mungkin menurut orang sederhana atau lebih memprioritaskan keluarga kita. Mari kita jangan sampai kehilangan arah di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita melihat ke depan bahwa tujuan kita, tujuan pelayanan kita itu adalah untuk lebih mengenal Kristus dan transformasi hidup kita. Mari kita terus mengarahkan pandangan kita kepada tujuan itu. Milikilah kompas kehidupan rohani, yaitu doa dan firman. Dan ingatlah bahwa Ia memperlengkapi kita, mengerjakan di dalam kita segala apa yang berkenan kepadanya. Mari kita tetap setia melayani. Karena ketika kita bisa melayani, bukan karena siapa kita, tetapi karena siapa yang memanggil kita, yaitu Tuhan Allah yang memiliki ladang yang kita layani. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami adalah pelayan-pelayan-Mu. Berkatilah kami untuk menjalankan pelayanan sesuai dengan arahan Tuhan, bukan dengan apa yang kami mau. Kami tetap berfokus pada tujuan kami, yaitu hidup untuk mengenal Engkau, dan bagaimana supaya hidup kami ditransformasi waktu demi waktu. Tuhan, kami bersyukur Kau ingatkan kami bahwa Engkau tidak meninggalkan kami sendiri dalam pelayanan kami, tapi Engkau memperlengkapi kami, Engkau mengerjakan segala yang baik dalam diri kami. Tuhan, berikan kami komitmen untuk hidup dalam doa dan firman sebagai kompas pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu ini, berkatilah setiap kami di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Demikian persekutuan doa kita pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.